Pernahkah kamu merasakan, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam hidupmu, tapi kamu sendiri tidak bisa menjelaskannya? Seperti ada angin halus yang menggerakkan hatimu dari tempat yang lama menuju sesuatu yang entah apa. Dan di tengah semua itu, kamu hanya bisa berbisik dalam doa, mungkin dengan suara yang hampir tak terdengar. Ya Tuhan, bimbing aku. Dan walaupun kamu merasa rapuh, kamu tetap berdoa. Tanpa henti. Tanpa siapapun tahu. Malam demi malam. Lelah demi lelah. Air mata demi air mata. Namun jauh di balik doa yang tak pernah putus itu, ada sesuatu yang sedang bergerak mendekat. Sesuatu yang lebih besar daripada semua rasa takutmu. Sesuatu yang selama ini mungkin tidak kamu sadari. Kadang hidup memberi kita tanda, kecil, samar, lembut, tapi cukup kuat untuk membuat kita berhenti sejenak. Pernahkah kamu merasakan itu? Sebuah kejadian yang terlihat biasa, tapi membuat hatimu bergumam, ini bukan kebetulan. Atau sebuah pertemuan yang terasa seperti jawaban dari doa yang bahkan tak pernah kamu ucapkan keras-keras. Atau justru sebuah kehilangan yang datang terlalu cepat, tapi meninggalkan bekas yang tidak bisa hilang. Dan kamu bertanya dalam hati, apa Tuhan sedang mencoba bicara padaku? Apa ini caranya membimbingku ke arah yang selama ini aku minta? Kita seringkali tidak menyadari bahwa jawaban dari doa kita tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Terkadang ia datang sebagai getaran lembut di hati. Terkadang sebagai pintu yang tiba-tiba tertutup. Atau seseorang yang pergi. Atau seseorang yang datang. Dan perlahan, sesuatu di dalam dirimu berubah. Seakan ada bab baru yang menunggu untuk dibuka. Tapi, apa saja tanda bahwa perubahan itu benar-benar sedang mendekat? Sebelum kita masuk ke pertandanya, coba tarik napas perlahan. Dan ingat satu hal, hidupmu selama ini bukan kebetulan. Semua luka yang kau bawa, semua doa yang kau ucapkan dalam gelap, semua harapan yang kau simpan meski dunia terasa berat, itu semua membawamu ke momen ini. Momen di mana batinmu sudah cukup peka untuk mengenali bahwa Tuhan sedang bekerja. Perubahan besar tidak pernah datang tanpa getaran kecil lebih dulu. Hati tidak pernah siap sekaligus. Ia dipersiapkan perlahan, diam-diam, sampai tiba saatnya. Kamu menyadari sesuatu. Ada yang berbeda dalam diriku, dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saat hidupmu mulai bergerak menuju perubahan besar karena doa yang tak pernah putus, tanda-tandanya tidak selalu datang dengan suara keras atau kejadian dramatis. Seringkali ia muncul sebagai bisikan halus yang hanya bisa terdengar ketika hatimu cukup tenang untuk merasakannya. Pertanda pertama muncul sebagai kegelisahan yang aneh, bukan gelisah yang menekan atau menakutkan, melainkan gelisah yang terasa seperti dorongan lembut dari dalam dirimu. Seolah ada sesuatu yang memanggilmu untuk meninggalkan zona aman, untuk berjalan sedikit lebih jauh dari tempat yang selama ini kamu pegang erat. Kamu mulai merasa bahwa ada bagian dirimu yang tumbuh, sementara sebagian lainnya sudah tidak lagi cocok dengan jiwamu. Ini adalah cara Tuhan membisikkan, anakku, ini waktumu melangkah. Gelisah itu bukan hukuman, itu adalah panggilan. Dan bila kamu merasakannya, ketahuilah bahwa perubahan sudah mulai bergerak. Pertanda kedua muncul ketika hal-hal yang dulu terasa pas, stabil, dan masuk akal, tiba-tiba mulai goyah atau berubah arah. Rencana yang sudah kamu buat matang-matang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Orang-orang yang dulu dekat perlahan menjauh, atau kamu menjauh tanpa tahu alasan pastinya. Pekerjaan, lingkungan, bahkan rutinitas yang dulu terasa aman, kini terasa seperti pakaian yang kekecilan. Pada awalnya kamu mungkin mengira ini adalah kemunduran, padahal bukan. Ini adalah penyelarasan. Tuhan tidak akan membawamu ke tempat baru jika kamu terus terpaku pada hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan perjalanan jiwamu. Ketika satu pintu tertutup, itu bukan penolakan, tetapi perlindungan. Ketika sesuatu lepas dari hidupmu, itu bukan kehilangan, melainkan pembersihan jalan. Pertanda ketiga muncul dalam bentuk kekuatan yang tidak kamu sadari sedang tumbuh di dalam dirimu. Kamu mungkin masih lelah, masih takut, masih bingung, tetapi entah bagaimana kamu menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Kamu lebih bisa menerima,
tidak mudah meledak, tidak mudah menyerah seperti dulu. Ada ketahanan dalam dirimu yang rasanya bukan dari kemampuanmu sendiri. Itulah jawabannya. Ini memang bukan dari kemampuanmu sendiri. Ini adalah hasil dari doa yang kamu panjatkan tanpa henti. Doa yang menguatkanmu dari dalam, yang membentuk hatimu menjadi lebih kokoh tanpa kamu sadari. Kamu mulai mempercayai proses, mempercayai waktu, mempercayai kehendak Tuhan. Dan kepercayaan itulah yang menjadi fondasi perubahan besar yang sedang bergerak mendekat. Pertanda keempat mulai terlihat saat kamu mendapati petunjuk-petunjuk kecil di sekitarmu. Bisa berupa kata-kata seseorang yang tiba-tiba terasa menembus hatimu, atau tulisan acak yang kamu baca di internet tetapi rasanya seperti jawaban khusus yang dikirim langsung untukmu. Bisa juga berupa kejadian sederhana yang seolah ingin mengatakan, ini jalanmu. Semesta bergerak ketika doa bergerak. Tuhan berbicara melalui tanda-tanda, dan intuisi adalah cara hatimu menerjemahkannya. Saat kamu makin peka melihat pola-pola kecil yang muncul, itu berarti kamu sedang diarahkan. Pertanda kelima adalah yang paling halus, paling lembut, tetapi paling kuat. Kamu mulai merasa dijaga. Mungkin tidak ada perubahan besar yang terlihat, tetapi ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah ada tangan yang memegang pundakmu dari belakang, ada pelukan yang menenangkanmu tanpa wujud, ada suara lembut yang berkata, "Aku di sini, jangan takut." Dan ketika kamu merasakan rasa aman seperti itu, di tengah ketidakpastian, ketahuilah bahwa perubahan itu sudah sangat dekat. Doamu tidak hanya didengar, tetapi sedang diwujudkan. Perjalananmu sedang diarahkan. Dan hidupmu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Sekarang tutup matamu sejenak, atau biarkan pandanganmu melunak pada satu titik, dan dengarkan napasmu seperti gelombang yang datang dan pergi. Bayangkan dirimu berjalan melewati sebuah jembatan kayu di pagi yang berkabut. Setiap langkahmu adalah doa yang pernah kau ucapkan, setiap papan yang kamu pijak membawa jejak harapan lama. Rasakan angin menyapa lembut wajahmu seolah menyatakan, lanjutkan. Jangan berpikir, cukup rasakan. Biarkan setiap kilasan memori yang muncul, senyum yang pernah kau kirim dalam doa, air mata yang kau sembunyikan, janji kecil pada dirimu sendiri, semuanya berkumpul menjadi satu cahaya kecil di dada. Tarik napas dalam, tahan sebentar, dan lepaskan perlahan sambil membayangkan ada tangan yang membimbingmu dari belakang. Tidak memaksa, hanya menuntun ke sebuah pintu yang setengah terbuka. Di ambang pintu itu ada keheningan yang hangat, bukan kekosongan, melainkan ruang yang menunggu untuk diisi dengan hidup baru yang selaras dengan doa-doamu. Biarkan dada menjadi lega saat kamu melepaskan beban yang tidak perlu. Ketahuilah bahwa melepaskan bukan berarti kalah, melainkan memberi ruang agar yang baru bisa masuk. Jika muncul keraguan, katakan pelan dalam hati, aku tidak sendiri. Rasakan kata itu seperti mantra yang menenangkan, dan ulangi, aku dicintai. Aku dijaga. Biarkan frasa-frasa itu menanamkan akar ketenangan dalam setiap langkahmu. Saat pengalaman ini selesai, bukalah mata perlahan dan simpan rasa hangat itu di dalam, sebagai pengingat bahwa proses perubahan bukan hanya tentang kejadian besar, tapi tentang napas, langkah kecil, dan kepercayaan yang kamu pilih setiap hari. Dalam keheningan setelah pengalaman itu, ajaklah hatimu bercakap-cakap dengan lembut. Tanyakan apa yang ingin dilepaskan, apa yang ingin dipeluk, dan apa yang perlu disyukuri. Jangan buru-buru mencari jawaban sempurna, cukup biarkan jawaban muncul dalam bentuk sensasi, sebuah perasaan ringan pada bahu kiri, sebuah desah lega di dada, atau sebuah ingatan manis yang tiba-tiba membuat matamu hangat. Ulangi dalam hati, tanpa menghakimi, kamu tidak sendiri. Biarkan kalimat itu mengisi ruang yang sebelumnya terasa kosong. Lalu katakan, kamu dicintai. Biarkan maknanya mengalir sampai ke ujung-ujung ragu yang selama ini menahan langkahmu. Terakhir, napas pleh napas, katakan, kamu dijaga. Rasakan ketiga frasa itu menjadi benang merah yang menyatukan segala luka, harap, dan doa yang kau simpan. Saat refleksi ini berlangsung, tanyakan juga pada dirimu, apakah aku siap melepaskan yang membuatku tidak utuh? Apakah aku mau menerima kebaikan yang mungkin datang dari arah yang tidak kuduga? Jangan jawab dengan logika semata. Rasakan jawabannya di dalam tubuhmu. Biarkan rasa syukur tumbuh sedikit demi sedikit. Syukur bukan hanya untuk yang sudah ada,
tetapi juga untuk yang sedang dipersiapkan. Jika air mata datang, biarkan mereka menjadi doa kedua. Jika senyum muncul, biarkan ia menjadi janji baru. Ingatlah bahwa refleksi yang mendalam bukan tentang menyelesaikan semuanya sekarang, melainkan membangun ruang batin yang jernih agar perubahan yang mendekat bisa masuk ringan dan mulus. Di puncak perjalanan batin ini, rasakan ada tekanan halus di dada yang berubah menjadi pelepasan. Semua fragmen kecil yang selama ini kau kumpulkan, doa yang tampak tak berbalas, kepercayaan yang rapuh, keberanian yang mengendap, bergabung menjadi satu energi yang mendorongmu maju. Kini kamu berdiri di ambang pengertian baru. Perubahan besar bukan hukuman, bukan pula hadiah yang datang seketika, melainkan buah dari sebuah dialog panjang antara hatimu dan Tuhan, sebuah proses di mana doa yang tak pernah putus menjadi pembuka jalan. Pada momen itu, biarkan dirimu mengakui kebenaran sederhana. Kamu lebih kuat dari pergumulanmu, kamu lebih penuh dari kekhawatiranmu, hidupmu sedang diarahkan. Tarik napas, dan lepaskan semua yang membuatmu ragu akan tangan yang menuntunmu. Rasakan bagaimana setiap ketakutan yang dulu besar perlahan mengecil ketika disinari oleh pengertian ini. Ucapkan dalam hati, aku tidak sendiri. Bukan sekadar kata, tetapi pernyataan yang mengubah sudut pandangmu terhadap masa depan. Biarkan ledakan emosional kecil itu menjadi titik balik, bukan untuk menangis terus, tetapi untuk memulai langkah baru dengan keberanian yang lebih tulus. Ketahuilah bahwa pelepasan ini membawa sekaligus tanggung jawab lembut. Menjaga iman kecil yang membuatmu bertahan, merawat doa yang membentuk hidupmu. Saat klimaks ini mereda, simpan penggalan pengertian itu dalam setiap tindakanmu kelak. Ketika godaan menyeretmu kembali ke ketakutan lama, kembalikan diri pada mantra sederhana. Kamu dicintai. Kamu dijaga. Dengan begitu, perubahan yang datang bukan hanya momen sekali lalu, melainkan transformasi yang menetap dalam setiap hela napas dan langkah hidupmu. Jika setelah mendengarkan ini kamu merasa lebih tenang, lebih damai, atau lebih mengerti arah hidupmu, bagikan video ini dengan lembut. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang berjuang dan membutuhkan kalimat sederhana ini untuk bertahan. Dan sebelum kamu pergi, tulislah di komentar sebagai afirmasi. Aku kini lebih sadar akan hadirat Tuhan dalam diriku. Terima kasih sudah menemani perjalanan batin ini. Aku doakan, semoga perubahan baik datang kepadamu dengan cara yang indah, lembut, dan penuh berkah. Sampai jumpa dalam perjalanan batin berikutnya.